Halo guys, kenalin nama aku Sarah. Gimana kabar PJJ-nya? Udah kangen sama kampus belum? Oke, jadi hari ini ada aku dan teman-temanku. Ada Vendo, Halo guys. ada Fandi, Halo teman-teman. dan Arif. Halo semuanya. Bakal ngejelasin tentang perpajakan internasional, tentang bunga dan dividen secara singkat, padat, dan yang pasti jelas dong ya. Oke, sebelum masuk lebih dalam tentang cara memajakinya, aku jelasin dulu ya apa itu bunga dan dividen. Jadi, singkatnya, bunga menurut pasal 11 ayat 3 OECD model DTA adalah pendapatan yang diterima atas klaim utang termasuk utang obligasi. Tapi ingat, tidak termasuk denda kalau ada yang telat bayar loh ya. Terus kalau dividen itu pembayaran formal atau transfer nilai dari suatu perusahaan kepada para pemegang saham sebagai hasil dari mereka yang punya saham di suatu perusahaan. Buat lebih jelasnya tentang pemajakan internasional bunga dan dividen, yuk pantengin penjelasan Fandi dan Arif. Terima kasih Sarah sudah menjelaskan apa itu bunga. Nah, sekarang giliran aku yang menjelaskan mengenai hak pemajakan dari bunga tersebut. Menurut undang-undang ataupun aturan domestik dari negara sumber maupun negara domisili memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai pemajakan dari bunga. Nah, dari negara sumber sendiri memiliki aturan yang menjelaskan bahwa negara sumberlah yang berhak atas pemajakan bunga tersebut. Ya, dikarenakan bunga tersebut timbul dari negara sumber, maka dari itu negara sumberlah yang berhak atas pemajakan bunga tersebut. Nah, bagaimana dengan negara domisili? Negara domisili pun berhak atas pemajakan bunga tersebut. Nah, tetapi dengan pendekatan worldwide income. Secara unilateral, nantinya negara domisili akan memberikan semacam tax relief kepada bunga tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana hukum internasional mengatur hak pemajakan ini? Menurut OECD pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa negara domisililah yang berhak atas pemajakan bunga tersebut apabila penduduk ataupun residen dari negara domisili yang memberikan pinjaman ataupun hutang kepada penduduk atau residen negara lain. Nah, selanjutnya pasal 11 ayat 2 OECD Model Tax Treaty menjelaskan juga bahwa negara tempat ataupun tempat yang menjadi tempat pembayaran dari peminjaman ataupun hutang dari bunga tersebut berhak atas pemajakan dari bunga tersebut juga. Tetapi ada batasannya, yaitu tarif pajaknya di bawah 10%. Nah, itu tadi dari sudut pandang OECD. Nah, sekarang kita beralih ke UN model. UN model mengatur bahwa batasan tersebut diatur atau ditentukan melalui mutual agreement otoritas pajak di negara-negara yang melakukan perjanjian. Nah, dari UN model menyatakan bahwa tarif tersebut harus melalui mutual agreement terlebih dahulu. Ada satu hal lagi mengenai pemajakan dari bunga tersebut, yaitu pembayaran bunga kepada perusahaan ataupun BUT. Nah, nantinya bunga tersebut akan diakui sebagai penghasilan ataupun keuntungan dari BUT. Aturan yang mengatur mengenai pembayaran bunga tersebut kepada BUT ataupun perusahaan diatur di dalam OECD Model Tax Treaty pasal 7. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bunga dan juga hak pemajakan dari bunga tersebut. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ke dividen. Silakan Mas Arif. Siap mas. Lanjut ya. Kalau berhubungan sama dividen, sebenarnya hampir sama kayak bunga, yaitu menurut aturan domestik negara masing-masing yang tentu mengenakan pajak atas dividen. Negara yang penduduknya dalam hal ini sebuah perusahaan yang bayar dividen mengenai pajaknya dengan pajak final dan dengan cara withholding tax. Pasti tahu kan apa itu withholding tax? Dan negara yang menerima dividen juga ngenain pajak atas worldwide income-nya. Nah, untuk negara yang menerima dividen, sama seperti bunga, juga ngasih kayak tax relief gitu buat penduduknya. Lalu, gimana menurut peraturan internasionalnya? Jadi gini, menurut pasal 10 ayat 1 OECD model,
yang diberi hak memajaki penghasilan dividen dari kepemilikan saham di luar negeri itu negara yang penduduknya menerima penghasilan dividen. Seperti bunga juga, negara yang berpenduduk yang ngasih dividen juga berhak memajaki dividen tersebut. Tapi ada batasnya nih. Nah, batasnya ini yang beda dari bunga. Menurut pasal 10 ayat 2 OECD model, buat yang memiliki saham 25% di satu perusahaan atau dividen partisipatif dikenakan dengan tarif pajak maksimal 5%. Nah, untuk portofolio dividennya dipotong dengan tarif maksimal 15%. Kalau menurut UN model, dividen partisipatifnya dilihat dari kepemilikan saham, minimal 10%. Untuk tarif pemajakannya ditentuin dengan mutual agreement. Lagi-lagi nih kayak bunga. Kalau dividen diterima atau diberikan melalui BUT, dividen itu diatur di pasal 7 tentang keuntungan perusahaan. Ya cukup deh. Lanjut giliran Mas Pendo nih. Kesimpulan gimana Mas? Jadi kesimpulannya gini guys. Tadi kan udah disebutin nih sama teman-temanku 3 orang tadi. Apa itu dividen, apa itu bunga, dan hak pemajakannya. Jadi aku mau nyimpulin nih. Kalau bunga itu adalah penghasilan yang diterima karena klaim utang, juga termasuk obligasi. Tapi ingat, denda atas keterlambatan pembayaran itu tidak termasuk dari komponen bunga tersebut. Dan hak memajakinya gimana menurut peraturan internasional? Hak memajakinya menurut aturan internasional itu yang diberi hak pemajakan yaitu adalah negara yang menerima bunga tersebut, negara yang penduduknya menerima bunga tersebut. Nah, gimana nih untuk negara yang membayarkan bunga? Nah, untuk negara yang membayarkan bunga itu juga diperkenankan untuk mengenakan pajak, tapi ada batasan-batasan tertentu, yaitu tarif pajak yang diberikan itu maksimal 10%. Lalu, bagaimana untuk dividen? Dividen sendiri yang tadi telah dijelaskan sama temanku adalah semacam penghasilan yang diberikan kepada pemegang saham karena pemegang saham tersebut telah ikut andil dalam pemberian modal suatu perusahaan, sehingga perusahaan apabila mendapat keuntungan akan membagikan hasil keuntungannya kepada pemegang saham dengan bentuk dividen. Lah, bagaimana sih perpajakan internasionalnya tentang khusus untuk dividen? Nah, perpajakan internasionalnya untuk dividen tersebut itu yang diberikan hak pemajakan adalah negara yang penduduknya menerima dividen. Nah, bagaimana untuk negara yang penduduknya memberikan dividen? Tentu saja juga diberikan hak pemajakan, tetapi ada batasan-batasan tertentunya. Batasan-batasan tertentu tersebut yaitu berupa, yang pertama, apabila penduduk tersebut memiliki kepemilikan saham minimal 25%, akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Nah, bagaimana yang selanjutnya adalah apabila yang disebut dengan dividen portofolio. Nah, dividen portofolio ini dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Untuk kedua objek pajak tersebut, yaitu bunga dan dividen, dua objek pajak tersebut apabila berkaitan dengan BUT, yang maksudnya adalah diterima oleh BUT, adalah akan diatur dalam pasal 7, yaitu tentang keuntungan perusahaan. Sehingga pasal-pasal yang tadi sehingga aturan-aturan yang tadi disebutkan itu tidak berlaku apabila berhubungan dengan BUT. Gimana guys, sudah pada paham kan? Jelas sudah lah. Gitu aja info dari kami, semoga bermanfaat. Bye guys. Guys.